Ya, meskipun dhaif. Yang mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Barang siapa hari-harinya lebih baik daripada yang lalu, itu termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari sekarang sama dengan hari yang lalu, maka dia merugi sebenarnya. Jadi kemudian wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang lalu, maka sebenarnya dia yang terlaknat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Mengawali ceramah kita, mari bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, meskipun mungkin kita terkadang lalai untuk berzikir mengabdi kepadanya. Kemudian mari kita kirimkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam segala hal, baik sebagai rasul, sebagai nabi maupun sebagai pribadi. Dari Allah Subhanahu wa taala boleh diutus untuk rahmatan lil alamin. Jemaah subuh rahimakumullah, judul ceramah kita pada subuh hari ini adalah pergantian tahun menurut pandangan Islam. Baru 3 hari yang lalu kita memasuki tahun baru Masehi, tahun 2022. Meskipun mungkin di antara kita ada yang mempertentangkan apakah boleh kita rayakan atau tidak, atau peringati ya atau tidak. Tapi yang pasti bahwa itu adalah, kalau dikatakan kesepakatan yang sudah mendunia, sudah membumi. Saya biasa mengatakan begini, kalau kita tidak mau menggunakan itu tahun baru Masehi itu, ya seluruh aktivitas kita gunakan tanggal dan tahun Hijriah. Tapi ternyata juga dalam penulisan tanggal kita tetap menggunakan Masehi, padahal itu bukan tahun kita kalau menurut sebagian ulama. Tapi
Ya, daripada kita dongkol dan merasa itu, maka barangkali sebaiknya kita menggunakan itu sebagai media dakwah. Ya. Bagaimanapun juga itu adalah momentum yang sudah mendunia dan sudah menjadi daya tarik manusia seantero dunia, dinentukan oleh semua penduduk bumi tanpa batas etnis, suku, bangsa, dan bahkan penganut semua agama. Tahun baru memiliki tradisi asing, ya, atau tradisi mestinya merayakan berdasarkan tradisi kita. Jadi kita tidak boleh menganggapnya itu adalah sesuatu yang syar'i. Tapi kalau kita mau ngikut di situ adalah sesuatu yang syiar. Artinya kita berusaha menggunakan media itu untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan dakwah, zikir. Jadi kita tidak menggunakan melihat sebagai ibadah, tapi adalah kita gunakan tahun baru itu sebagai media untuk berdakwah. Daripada anak-anak kita itu lebih parah lagi, dia mengikuti ibadahnya, menyalakan trompet, membunyikan trompet, menyalakan mercon dan sebagainya. Itu lebih parah lagi. Oleh karena itu tahun baru tentu memiliki tradisi masing-masing dalam merespon kehadiran tahun baru itu. Pak Quraisy Shihab dalam suatu kesempatan menceritakan bahwa ada suatu waktu di mana ada seorang yang bercita-cita dengan obsesi besar ingin mengubah dunia, tapi gagal. Kemudian dia turunkan cita-citanya, targetnya ingin mengubah negaranya, tapi juga mengalami kegagalan. Kemudian dia turunkan lagi, targetnya ingin mengubah kampungnya, ingin mengubah sukunya, tapi dia pun gagal. Akhirnya dia turunkan lagi targetnya, cukup realistis, yaitu cukup mengubah keluarganya untuk bisa hidup lebih baik dan sejahtera. Tapi itu pun gagal. Dari situ mulai dia sadar dan merenung. Coba dari dulu saya mengubah diriku sendiri dulu, maka pastilah saya bisa mengubah orang lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga dia berusaha merubah dirinya sendiri. Atau di istilah yang lain, ibda' binafsik. Kalau kita ingin mengubah orang lain, maka yang pertama dulu harus mengubah diri sendiri. Jemaah subhanahu rahimakumullah, maka momentum tahun baru menjadi depan waktu untuk mengubah diri, mengevaluasi diri, introspeksi diri, apa saja yang telah dicapai selama setahun sebelumnya, kesalahan dan dosa-dosa apa saja yang telah dibuat satu tahun sebelumnya, sehingga menjadi renungan spiritual dan bertaubat, menyesali dosa-dosa yang telah diperbuat, membuat resolusi diri bahwa tahun baru 2022 tidak akan lagi mengulangi kebodohan-kebodohan yang telah lalu. Jemaah subuh rahimakumullah, setiap pergantian tahun, apakah tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah,
Mukminnya sebenarnya sama, yaitu adalah berusaha untuk introspeksi. Dalam istilah Al-Quran, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarnahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Kemudian waqaddarnahu manazil, menetapkan orbitnya masing-masing planet. Lita'lamu adadas sinin wal hisab, supaya kata Allah kamu tahu perhitungan tahun dan momen introspeksi, lihat hisab. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitung-hitunglah sebelum Allah menghitungmu. Jemaah subuh rahimakumullah, Ali pernah berkata, umur manusia itu, setengah umur manusia itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kalau umur kita misalnya ditetapkan 60 tahun, 30 tahun itu sifatnya duniawi saja. Di situ kita berusaha mencari rezeki, kemudian dan lain bercengkarama dengan handetolan dan sebagainya. Itu 30 tahun itu belum ada apa-apa, belum ada ibadahnya. Kemudian kata Ali bin Thalib, tinggal 30 tahun itu setengah diantaranya adalah digunakan untuk tidur. Itu standar. Tapi kalau orang yang tidurnya 12 jam sehari, itu kan Pak? Standar itu. Jadi tinggal dari 60 tinggal 15 tahun. 15 tahun dari itu, atau 3/4 dari umur 15 itu, jadi kira-kira atau 2/3, 50 tahun itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Digunakan untuk main domino, digunakan untuk, apalagi sekarang ini saya kira hampir setiap saat seolah-olah itu kalau kita kehilangan HP atau tidak memegang HP, seolah-olah tersesat di hutan belantara. Ya. Jadi kata Ali, tinggal 5 tahun untuk digunakan beribadah. Itu pun sebenarnya belum. Kalau kita hitung misalnya setiap hari misalnya kita sholat, taruhlah misalnya 10 menit. Ya, 10 menit kita sholat. Itu hanya sholat fardu ditambah dengan sholat-sholat itu. Kira-kira dihitung ya, taruhlah 2 jam. Jadi dalam 24 jam hanya digunakan untuk 2 jam. Kali 1 tahun. Jadi tidak cukup, hanya 10% dari umur yang kita ini itu. Itu pun kalau Tuhan menerima, itu cuma salahnya. Karena Nabi mengatakan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat tapi tidak ada yang dapat kecuali rasa ngantuk dan capek. Ya. Taruhlah standar itu. Jadi kalau kita merenungi itu pergantian, itulah yang kita harus hisabah. Mengevaluasi amal kita, mengevaluasi dosa-dosa kita. Kemudian kita berusaha mengawali, meresolusi diri bahwa tahun 2022 saya akan berusaha untuk meningkatkan. Kalau kita punya banyak dosa, saya berusaha untuk mengurangi dosa atau sekali menghilangkan. Bapak-bapak sekalian, karena ada hadis yang meskipun dhaif, yang mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabihun. Barang siapa hari-harinya
lebih baik daripada yang lalu, itu termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fa huwa maghbun. Barang siapa yang hari sekarang sama dengan hari yang lalu, maka dia merugi sebenarnya. Jadi kemudian wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang lalu, maka sebenarnya dia yang terlaknat. Meskipun hadis ini adalah hadis lemah, tapi karena bukan sesuatu ini ada untuk beramal saja, memperbaiki tahsinul amal, maka kita boleh gunakan untuk itu, untuk mengevaluasi diri, untuk menjadikan patokan dalam berusaha mengintrospeksi diri, supaya ada motivasi untuk senantiasa mengevaluasi dan sebagainya. Ya, sebenarnya pengevaluasian diri sebenarnya itu bukan hanya momentum tahun baru sebenarnya. Kalau kita melihat teks ayat, ya, Allah berfirman, "Walladzi ja'ala syamsa dhiya'an", pergantian siang dan malam itu sebenarnya isyarat bahwa setiap saat kita harus mengevaluasi. Tapi karena sudah menjadi kesepakatan dunia, ya, semua profesi, setiap pertengahan baru itu ada evaluasi. Bank mengevaluasi berapa keuntungan dirinya, ya, dan sebagainya. Maka tidak ada salahnya kita juga untuk menjadikan momentum agar kita senantiasa waspada, mengevaluasi diri, agar apa yang terjadi pada tahun 2021 tidak harus sama, ya, atau mungkin minimal sama, ya, tapi itu juga diingetin rugi, harus lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Itu mestinya. Jemaah rahimakumullah, apa yang kita harus evaluasi dalam momentum tahun baru seperti ini? Kalau kita merujuk kepada kajian Abu Al-Lais misalnya, bahwa seorang mukmin setiap menghadapi pergantian tahun, dia harus setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya menghisaba 3 hal. Yang pertama tentang bagaimana sholatnya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Karena 2 hal itu sebenarnya beriringan. Seperti hadis yang mengatakan tadi bahwa tidak betapa banyak orang yang melakukan sholat tapi tidak ada yang dia dapat kecuali rasa capek dan ngantuk. Itu mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan tidak hanya kuantitas sholat yang kita lakukan, akan tetapi lebih dari itu adalah kualitas sholat kita. Bagaimana mengevaluasi kualitasnya? Kalau kita merujuk kepada teks ayat itu, aqimus sholat, itu berarti bahwa Allah menginginkan bahwa sholat itu secetak tegak. Ya, tidak ada kata yang mengatakan if'alus sholat, kerjakan sholat, tapi aqimu. Aqimu itu dari qama, berdiri, berarti tegak. Tegakkan sholat. Kenapa Allah mengatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Karena memang sholat itu adalah media dialog dengan Allah, kemudian media untuk memperbaiki diri. Sholat kalau kita lihat gerakan-gerakannya, kenapa harus berdiri, kenapa harus ruku, kenapa harus sujud? Padahal inti dari sholat itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ahli tarekat dulu ya di kampung-kampung itu berusaha untuk
mencoba untuk memaknai itu, tapi sebenarnya justru menyesatkan umat, sehingga banyak orang malas sholat karena dia tidak tahu isinya sholat. Lisekna sempojange. Ada dulu pernah saya hadapi ahli tarekat yang juga adalah paman saya, tidak pernah sholat Pak, tidak pernah sholat. Om, kenapa tidak pernah sholat? Kita ini sudah tua, itu sudah 60 tahun umur tapi tidak pernah sholat. Oh, saya nak prinsip bahwa buat apa sholat, maka darutukmu belas serekmu. Ya kude mis sengi lisekna sampajange sia-sia. Saya bilang lebih sia-sia lagi kalau tidak sholat. Tidak ada ya, ibaratkan apa namanya mau berangkat sebuah ke tempat, mana lebih bagus tidak punya bekal atau ada bekal, meskipun bekal itu tidak terlalu enak. Dia mengatakan tentu yang ada bekal. Sebenarnya itu sembahyang, salat. Karena bagaimanapun juga, ya, masalah salat diterima tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita laksanakan syarat-syaratnya, selesai. Tapi rupanya belum mengerti. Dia belum mengerti. Kalau saya punya paham itu adalah si seconga si secuku jaja langit lalu liso. Saya hanya tunduk dan mendengar kepada Allah, sholat saya sudah diterima. Saya bilang, ya betul, itu salah satu. Saya tidak salahkan itu, karena memang itu. Tapi begini, saya menggunakan bahasa Bugis. Apakah kita ini hamba? Iya, saya hamba dari Allah. Tahu itu artinya hamba? Tahu rukunnya hamba? Dia bilang saya tidak tahu. Saya bilang 3. Hamba itu dikatakan orang abdun apabila ada tubuhnya, ada nyawanya, ada rahasianya. Jadi saya lawan dengan ilmu tarekat, tapi sebenarnya itu tarekat pikiran saya saja. Tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Saya hanya mencoba untuk mengkanter pahamnya itu. Hamba itu ada 3. Kalau salah satu di antara unsur ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan hamba. Ada orang yang ada tubuhnya tapi tidak ada nyawanya, itu namanya mayat. Ya kan? Ada orang ada yang nyawanya, ada tubuhnya tapi tidak rasanya, pocong. Ya kan begitu. Dan saya tahu siapa yang menyembah itu. Dia bilang, siapa yang menyembah? Ini. Jadi kalau Puang ini tidak melaksanakan sholat, tidak menyembah kepada Tuhan, tidak ruku, tidak apa, berarti tidak menyembah tubuhnya, tidak diterima oleh Tuhan. Kalau hanya rahasianya menyembah si secugu, si seconga, jalan lalu, saya kira itu tidak sempurna pengabdiannya, namanya. Karena kita ini hamba. Nah, hamba itu ada 3. Ini 3 unsur ini harus menyembah kepada Tuhan. Jadi saya mencoba untuk ada bacaan-bacaan, meskipun sebenarnya mungkin belum tepat sekali. Saya mengatakan begini, apanya Puang ini menyembah zat Tuhan? Sudah mulai kebingungan. Tubuhnya apa yang disembah? Apanya Tuhan yang disembah? Tubuh. Dan nyawa kita, apanya Tuhan yang disembah? Akhirnya kebingungan. Saya jelaskan bahwa zat Tuhan itu disembah adalah rahasia kita. Kemudian tubuh menyembah sifat dan nyawa menyembah nama. Itu dalam satu ungkapan. Saya tidak tahu apakah saat pemikiran saya benar atau tidak, tapi itu pernah saya baca seperti itu. Akhirnya tunduk, dan sampai akhir kasihan dan meninggal tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi kita lawan dengan tarekat, karena tarekatnya begitu. Tarekatnya begitu. Nanti dia menyerah ketika saya mengatakan kalau Puang, saya mengaku sama dia, ini tidak menyembah, tidak sholat, berarti
tubuh kita tidak menyembah kepada Tuhan, hanya nyawa dan rahasia. Itu pun saya kira mungkin rahasia. Kalau kita berzikir Allah itu berarti berusaha untuk nyawa kita ini, nafsu kita itu untuk menyembah Tuhan. Akhirnya mereka tunduk, dan alhamdulillah ada 2 orang tua saya yang memang ahli tarekat-tarekat seperti itu, dari bukan tarekat yang resmi sebenarnya, orang-orang yang mengajari dia ya, untuk mencari uang, kemudian mengajari. Akhirnya pada akhirnya sampai akhir hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat, dan sholatnya berjamaah di masjid. Saya bilang luar biasa itu. Pada akhirnya ketika saya bertemu di sini, dia datang, dia hampir mencium tangan saya. Tapi saya bilang, saya berdosa di sini, ini om, saya paman bapak, jadi saya hanya berusaha untuk itu. Andaikan bukan katanya anak yang memberikan petunjuk, saya mungkin sampai mati tidak laksana sholat. Karena dia yakini itu. Dia yakini itu. Sebenarnya itu tidak salah sebenarnya, cuma tidak sempurna. Pahaman yang bahwa inti sholat itu dalam mengingat Allah, betul. Tapi kita ini kan menyembah, harus mengabdi, menyembah Tuhan. Nah, kita ini miliki itu. Orang yang tidak punya akal, ada tubuhnya, ada nyawanya, itu tidak wajib menyembah, kan begitu Pak. Orang gila kan begitu. Orang gila tidak wajib menyembah. Karena apa? Dia tidak punya sir, tidak punya sirrun. Dia hanya punya tubuh dan nyawa, ya kan begitu. Orang yang punya tubuh tidak punya nyawa dan tidak sir, namanya mayit, tidak wajib menyembah juga, kan begitu. Ini harus sempurna 3 itu. Ketika itu ada, maka kita diwajibkan, kita disebut dengan mukallaf, wajib melaksanakan perintah-perintah dan menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah subhanakumullah, yang kedua adalah harta yang kita miliki. Apakah sudah maksimal kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Ya, belum. Karena mengapa itu juga? Kenapa ketika manusia menyesali dirinya di hari kemudian, dia memohon untuk kembali ke dunia, dia tidak mengatakan saya melakukan sesuatu, tapi wa as-saddaqakum minas sholihin. Ya Allah, tolong kembalikan sejenak saja ke dunia ini. Saya akan bersedekah, bukan mengatakan bersolat, tapi dia wa as-saddaqah. Itu berarti bahwa empati kepada sesama, berusaha untuk menegakkan atau membangun fasilitas agama dan masyarakat. Itu salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga itulah makna daripada duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah mengambak hina seseorang di mata Allah tuh apapun statusnya, kecuali mereka yang bagus hubungannya dengan Allah, tentu ibadah mahda yang dimaksud di situ. Kemudian bagus hubungannya dengan sesama manusia, termasuk diantaranya adalah bersedekah. Bersedekah. Ketika Muhammad bin Miskin, seorang ahli ibadah, tidak ada sholat yang dilewatkan, tahajudnya itu luar biasa. Suatu ketika ingin mengambil wudhu di sumur, ternyata dia malaikat pencatat kebaikan di situ, dia lihat dan kemudian berdialog, siapa kamu? Dan saya malaikat pencatat amal orang. Oh ya, barangkali tolong dilihat, siapa tahu ada nama saya di situ. Dilihat, malaikat mengatakan, kayaknya Tuhan tidak menghendaki Anda ditulis di sini. Tidak ada namamu. Dia penasaran, kok bisa? Saya beribadah luar biasa itu, pagi siang berzikir dan sebagainya. Dia penasaran, kenapa bisa? Coba tanyakan kepada Tuhan. Akhirnya dia tanya kepada Tuhan dan bilang, ya Tuhan itu tidak menghendaki Anda karena hanya memikirkan dirimu. Anda betul-betul ibadah, tapi ada di sekitar Anda kelaparan, di sekitar Anda membutuhkan pendidikan, membutuhkan wejangan-wejangan dan sebagainya. Anda tidak peduli dengan itu.
Itu. Jadi harus seimbang. Ya. Tadi dzuribat alaihimuz dzillatu itu menjadi patokannya, itu ada keseimbangan antara hubungan kepada Allah, ibadah mahdoh, dan hubungan kepada sesama manusia. Peduli terhadap itu. Ada seorang yang ibadah, ibadahnya luar biasa, tidak ada lagi yang itu pada masa Nabi Musa. Ibadahnya tidak ada lagi yang dianu, hanya melulu terus berzikir sepanjang hari. Dalam sebuah kisah itu dikatakan bahwa dia tidak makan kecuali daun-daun yang jatuh dari pohon, kemudian dia tidak minum kecuali jatuh air dari langit. Tidak ada terus. Ketika melihat Nabi Musa jalan-jalan di depannya, dia mengatakan, mau kemana Nabi Musa? Bilang, saya mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Oh, cocok nih. Coba tanyakan kepada Tuhan, di mana surga tingkat mana tempatnya di hari. Ada hambanya yang ibadah. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa datang. Nanyakan itu setelah bercakap dengan Tuhan. Nabi Musa nanyakan, ini ada hambamu nanyakan di mana tempatnya di surga. Dia bilang, katakan dia neraka. Neraka tempatnya. Akhirnya Nabi Musa kembali ke orang itu. Dia mengatakan, katanya Tuhan, kamu tempatmu di neraka. Dia bilang itu orang, jangan-jangan kamu salah dengar Nabi Musa. Kembali kau lagi bilang. Nabi Musa mau saja kembali karena tidak ada yang paling indah bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia mau aja bolak-balik. Sama dengan ketika Nabi Isra Mi'raj 9 kali bolak-balik itu, dia mau saja karena itu nikmat yang paling tinggi adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Hanya kembali lagi, ya Allah, apakah tidak salah dengar? Tidak, katakan sama dia, neraka tempatmu. Ini kembali lagi. Begini terakhir kali Nabi Musa. Siapa tahu betul-betul kamu salah dengar. Sudah kembali. Wali situ, ya Allah, saya betul-betul ingin ini. Saya betul-betul penasaran, ya Allah, apakah betul orang itu neraka? Dia bilang tidak, surga. Nabi Musa mengatakan, kalau begitu saya salah dengar tadi. Nabi tidak, kamu tidak salah dengar. Lantas Nabi Musa, apa yang menyebabkan Tuhan merubah dari neraka menjadi surga? Dia bilang, ketika Anda berjalan dari tempatnya ke sini tadi, orang ini sudah mulai menyadari diri, berdoa pada saya. Ya Allah, kalau Engkau mentakdirkan saya masuk neraka, maka satu permohonan saya, jadikan tubuh saya ini besar seluas neraka, supaya tidak ada orang lagi yang masuk kecuali saya. Ya, apa artinya? Ini adalah bahwa peduli terhadap sesama itu penting sama pentingnya dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Dan itulah yang perlu kita evaluasi. Dan kalau kita punya prinsip, Pak, kita ini apalagi orang tua ini lebih dekat lagi ke akhirat misalnya. Yang kita miliki di akhirat nanti bekal itu adalah apa yang kita sumbangkan. Itu ada. Apa yang kita sumbangkan. Ya. Karena apa yang kita makan, yang kita pakai sekarang itu sebenarnya bukan itu aja milik untuk sama dunia, tapi apa yang kita pakai, mobil, rumah yang besar kita gunakan itu kalau sudah meninggal tidak dibawa. Yang kita bawa adalah, yang menjemput kita adalah apa yang pernah kita sumbangkan. Oleh karena itu perlu evaluasi. Perlu kita mengevaluasi diri, harta yang kita miliki jangan sampai itu adalah menjadi, karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan partai itu menjadi ujian buat kita. Banyak orang yang lulus ujian ketika dia ditimpa dengan kemiskinan, ditimpa dengan tapi tidak banyak orang yang lolos ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu. Padahal dua-duanya fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Jadi harta dan anak-anak itu adalah merupakan ujian buat kita. Apakah kita lolos dari ujian itu? Kemudian terakhir yang kita hisab evaluasi diri adalah tentang perjuangan kita menegakkan agama Allah. Kita evaluasi sudah berapa banyak kontribusi yang kita lakukan untuk menegakkan Allah. Kita sekarang dalam keadaan terjepit, Pak. Artinya kita terancam seperti Singapura dan Filipina.
Filipina dulu Pak, 90% itu agak beragama Islam. Dulu namanya bukan Filipina, tapi Fi Amanillah. Di bawah pengaman penjagaan Allah. Fi Amanillah menjadi Filipina. Sekarang tinggal belum juga 10%. Hanya mereka yang ada di Filipina Selatan itu yang itu. Itu dikuasai oleh Katolik. Makanya saya pikir Filipina tidak merajai itu basket. Karena dia itu adalah banyak situ orang-orang yang dari Amerika yang tinggal di situ kemudian menjadi itu. Singapura tadinya 95%, sekarang tinggal 15% Pak. Karena ketika ternyata Goh Chok Tong waktu menjadi presiden menteri itu selalu pakai songkok di mana-mana pergi membantu. Jangan-jangan juga tidak seperti itu. Kayaknya metode itu hampir sama deh ketika itu. Sekarang ini ada orang yang non Muslim menjadi pakai songkok dan tidak menjadi pembina pesantren. Bahkan mendirikan untuk umrah. Ya, driver untuk itu. Bayangkan Pak. Dan itu banyak Islam yang terlena. Ya, terlena Pak. Sehingga kita ini sudah terjepit, terancam itu. Islam tidak mungkin hilang di muka bumi. Tapi Islam tidak ada jaminan bahwa akan bertap di Indonesia. Seperti halnya dengan Filipina dan Singapura. Oleh karena itu barangkali kita perlu apa yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas sebagai manusia hamba Allah itu, umat Islam berusahalah apakah kita membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk supaya saudara-saudara kita yang belum berhijrah itu ya, bisa kita gunakan untuk itu, untuk bagaimana kita berusaha supaya karena ya umat Islam kita di sini kan umat Islam tradisional. Karena kebetulan neneknya, bapaknya orang Islam, maka dia Islam. Dia tidak tahu ketika ada sedikit saja sentilan Indomie, beras dan sebagainya itu selesai. Ya. Jangankan orang miskin Pak, seorang profesor, seorang itu terpengaruh Pak. Ya. Coba kita teman-teman kita Islam liberal. Islam liberal itu di bawah naungan Asia Foundation, di bawah naungan Yahudi Pak. Dia membuat buku fikih lintas agama dan sebagainya, itu biayanya luar biasa Pak. Dan orang-orangnya kaya raya semua itu karena Yahudi ini itu. Dia terkumpul dalam suatu paham liberal. Jadi situ ada liberal Yahudi, liberal Kristen, liberal Islam. Tapi beda hasilnya. Kalau Yahudi dan Kristen liberal itu bagus. Tapi kalau Islam yang liberal justru tidak bagus Pak, karena dia meninggalkan agamanya. Ya kan? Ya, sehingga renungan Muhammad saya kira masih relevan sekarang ini. Ketika dia berdialog dengan seorang pendeta mengatakan apakah Islam ya'lu wa la yu'la alaihi? Nah, iya betul. Tapi kenyataannya umat Islam banyak yang miskin, umat Islam banyak yang bodoh. Maka dia mengatakan umat non-muslim itu maju karena dia meninggalkan agamanya, tapi umat Islam mundur karena meninggalkan agamanya. Kenapa? Karena betul non-muslim, agama lain selain Islam itu adalah hanya mengatur hubungan antara Tuhan dengan hamba. Tidak ada itu mengatur tadi. Tapi umat Islam ini segalanya tadi vertikal dan horizontal. Jadi dia mengatur, dia membuat ilmu sumber-sumber ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan itu ketika dimanfaatkan Pak itu 700 tahun kita pernah menguasai dunia ini. Sama dengan kira-kira lebih kuat daripada Amerika sekarang sebagai sebuah negara superpower. 700 tahun Pak. Ketika umat Islam, para ilmuwan pada waktu itu memanfaatkan mengkaji Al-Quran, kemudian dipadukan dengan filsafat dari Yunani, lahirlah ilmu mantik dan sebagainya. Dan itu luar biasa Pak. Lahir ahli. Tidak ada yang sampai sekarang ini siapa yang bisa membantah bahwa bapak kedokteran kita adalah Ibnu Sina.
Siapa yang bisa membantah bahwa Juraij adalah ahli geografi? Sebenarnya. Siapa yang bisa membantah bahwa Al-Jabr adalah ahli matematika dan sebagainya? Pencipta matematika. Dan angka 0 itu tidak berasal dari matematika, dari Islam. Dulu orang tidak mengenal angka 0. Islamlah yang perkan 0 itu. Jadi saya kira Bapak sekalian, itulah yang menjadi barangkali pengisi tausiah pada subuh hari ini. Mari kita senantiasa mengevaluasi, bukan hanya momentum tahun baru, tapi setiap saat kita berevaluasi, muhasabah. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.